warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Halo, apa kabar sobat sehat? Berjumpa lagi di acara Talk Show Kesehatan PKRS RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi dengan saya Ritsa Rimintia. Semoga kalian semua sehat selalu dan dilindungi dari segala macam penyakit, terutama dari wabah yang sedang melanda dunia ini, yaitu COVID-19. Oleh karenanya, kita diwajibkan untuk memakai masker saat berada di luar rumah dan selalu menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau menggunakan hand sanitizer, serta menjaga jarak dengan orang lain minimal 1 meter dan mengurangi mobilitas. Dalam rangka memperingati Hari Tuberkulosis Dunia yang diperingati setiap tanggal 24 Maret, kita akan berbincang tentang TB paru dan COVID-19. Mari kita bahas sekilas tentang tuberkulosis. Tuberkulosis TBC atau TB adalah penyakit menular akibat infeksi bakteri. TBC umumnya menyerang paru-paru, tetapi dapat juga menyerang organ tubuh lain, seperti ginjal, tulang belakang, dan otak. Menurut dari data WHO, sebanyak 1,5 juta orang meninggal akibat penyakit TBC di tahun 2020. Penyakit ini urutan ke-13 yang paling banyak menyebabkan kematian dan menjadi penyakit menular kedua yang paling mematikan setelah COVID-19. Indonesia merupakan urutan ketiga dengan kasus TBC tertinggi di dunia setelah India dan Cina. Penyakit ini dapat berakibat fatal bagi penderitanya jika tidak segera ditangani. Meski begitu, TBC adalah penyakit yang dapat disembuhkan dan dapat dicegah. Di masa pandemi COVID-19 ini tidak dapat dipungkiri jikalau orang dengan TB paru begitu khawatir. Apa saja kekhawatiran tersebut dan bagaimana penanggulangannya? Untuk itu mari kita bahas dengan dokter spesialis paru. Halo dok, assalamualaikum. Apa kabarnya dok? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya kabar baik dan sehat walafiat. Alhamdulillah, semoga dokter selalu sehat ya dok. Amin. Begini dok, kita akan berbincang-bincang mengenai TB paru dan COVID-19. Apakah COVID-19 dan TB paru itu sama? Karena sama-sama menyerang paru-paru. Baik, jadi TBC dan COVID-19 adalah dua penyakit yang terutama menyerang organ paru dan saluran nafas. Jadi keduanya itu bisa menunjukkan gejala klinis yang sama, seperti batuk, ya, sesak nafas, kemudian demam, ya, letih, lesu, ya, sakit kepala dan sakit badan. Ya, jadi persamaannya itu ada di gejala klinisnya karena sama-sama menyerang organ paru-paru. Baik, kita lanjut pertanyaan yang kedua ya dok. Ya, silakan. Untuk bedanya COVID-19 dan TB paru itu tersendiri apa ya dok? Nah, kalau COVID-19 itu dia penyebabnya virus, ya, virus corona, SARS-CoV-2. Sedangkan TBC paru itu penyebabnya adalah bakteri tuberkulosis. Nah, kemudian dari ukurannya, kalau virus COVID-19 itu ukurannya dia nanomikron. Sedangkan bakteri TBC ukurannya mikron. Jadi virus COVID-19 itu ukurannya 1/1000 lebih halus daripada bakteri TBC. Kemudian dalam perjalanan penyakitnya, TBC itu perjalanan penyakitnya lebih panjang, sedangkan COVID dia lebih singkat. Apakah pasien TB paru tetap bisa terpapar COVID-19? Ya, bisa. Karena penularan COVID-19 itu kan melalui udara, ya, yang terhirup ke saluran nafas. Jadi dia bisa menyerang siapa saja, terutama kepada seseorang yang memiliki masalah kesehatan, termasuk gangguan kronik paru seperti TBC tadi. Seperti apa risiko dan tingkat keparahan yang terjadi saat pasien TBC terinfeksi virus COVID-19? Jadi resiko dan tingkat keparahannya itu tergantung masing-masing kondisi pasien. Kalau pasien TBC dengan komplikasi, misalnya dengan diabetes atau ginjal, kalau terinfeksi COVID-19 maka kondisinya bisa berat. Karena dalam kondisi tersebut bisa terjadi pneumonia atau infeksi paru yang disebabkan oleh virus COVID-19. Kalau pasien TBC-nya kondisinya baik, ya, dan tidak ada komplikasi,
Kalau terinfeksi virus COVID-19, kemungkinan sembuh COVID-nya sama seperti orang yang tidak terkena TBC. Apakah pasien TB paru dapat sembuh saat terkena virus COVID-19 ini ya dok? Pasien TBC yang terkena COVID-19 dapat sembuh tergantung kondisi pasien masing-masing dan tergantung dari luasnya lesi, komplikasi, dan keterlibatan organ tubuh yang lain. Namun untuk pasien yang sudah sembuh COVID, terkadang masih ada gejala sisa atau yang biasa disebut dengan long COVID. Dan salah satu gejalanya yaitu mudah lelah dan tidak seproduktif sebelumnya untuk jangka waktu sementara waktu. Seperti itu. Bagaimana pencegahan supaya pasien TB paru tidak terinfeksi COVID-19? Oke. Salah satunya adalah mematuhi protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah, yaitu 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Dan untuk lebih jelasnya nanti ada tim dari PPIRS RSUD Cahang Kota Bekasi yang akan menyampaikan lebih jelas dan lebih lengkap. Sudah dijelaskan oleh Dr. Rahmayanti, spesialis paru, terkait pencegahan TB paru dan COVID-19. Telah hadir bersama kami Nurse Rosmiati Eskep yang biasa kita kenal dengan Ibu Eti dari Komite PPIRS. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Ibu, untuk pencegahan terkait dengan COVID-19 dan TB paru seperti apa ya Bu? Ya, seperti yang kita dengar tadi dari Dr. Rahmayanti tadi, bahwa salah satunya adalah kita mematuhi protokol kesehatan, yaitu sesuai dengan anjuran pemerintah dengan 5M ya. Yang pertama adalah memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, kemudian kita menjaga jarak minimal 1 meter, M keempat menjauhi atau menjauhi kerumunan, dan M kelima adalah membatasi mobilitas. Nah, saya akan menjelaskan yang M pertama, yaitu pemakaian masker. Perlu kita ketahui dulu, masker itu ada 3 jenis ya. Satu adalah masker kain. Ya, ini adalah masker kain. Kemudian ada masker bedah. Dan yang ketiga adalah masker N95. Masker ini digunakan oleh tenaga naskes ya. Nah, itulah jenis masker yang ada ya. Nah, adapun cara pemakaian masker, ini saya contohkan cara pemakaian masker yang benar ya. Saya buka dulu ya masker saya ini, saya menggunakan masker yang baru. Nah, caranya kita siapkan masker, kemudian kita ikat tali bagian atas dulu ya. Bagian atas. Setelah itu kita ikat lagi tali bagian bawah. Setelah ikat tali bagian bawah, nanti kita cocokkan dengan posisi hidung kita dengan ada kawat atau tembaga yang di sini disesuaikan ya dengan hidung masing-masing ya, dengan cara menekan seperti mengurut seperti ini. Kemudian kita tarik ke arah dagu. Nah, ini kita udah selesai memakai masker yang benar ya. Cara pelepasan penggunaan masker ini adalah kita tidak boleh membuka masker dari depan ya, karena ini sudah banyak kumannya ya. Jadi yang benarnya kita adalah membuka maskernya dari belakang, di simpulnya ini. Apabila di simpul ini agak susah sekali untuk melepaskannya, kita boleh menarikkan aja talinya seperti ini. Nah, kemudian baru bagian atas. Kemudian kita buang ke sampah yang ada tutupnya ya. Kalau kita perhatikan, banyak orang yang tidak tepat dalam penggunaan masker. Seperti maskernya diturunkan melorot ke hidung, atau di bawah mulut, atau di leher. Nah, kalau di leher ini kita ketahui juga, ini kan pusatnya infeksius. Nah, kemudian sehabis leher kita naruh lagi ke hidung. Nah, itu kan salah satu penularan dari kuman ya. Dan kemudian ada juga yang menaruhkannya di kening atau di jidat ya, seperti ini. Nah, jadi kadang-kadang juga masker dilipat, ditaruh ke kantong. Nah, itu tidak dianjurkan ya, karena masker merupakan yang banyak kumannya ya, atau infeksinya, pusat infeksinya di situ. Jadi kalau kita mau pakai, kita pakailah yang benar ya. Apabila kalau kita tidak pakai lagi, segera dibuang ke bagian di tempat sampah yang tutup. Nah,
kemudian kalau kita sudah menggunakan masker, tapi kita kemudian batuk, nah kita tidak boleh membuka maskernya, jangan dibuka maskernya. Jadi maskernya tetap dipakai, nggak apa-apa kita bersin atau batuk, nah biarin aja. Nah tapi kalau setelah batuk dan tadi masker kita basah, kita wajib mengganti masker yang baru lagi, karena perlu diingatin penggunaan masker itu adalah 4 jam ya. Jadi ketika basah atau udah kena dahak, kena keringat, itu udah basah, udah tidak bagus lagi. Jadi kita harus ganti lagi masker yang baru. Jadi tidak usah nunggu 4 jam. M kedua adalah dengan melakukan kebersihan tangan. Perlu kita ketahui bahwa kebersihan tangan itu ada 2 cara. Satu dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua adalah dengan hand sanitizer atau yang berbasis alkohol, atau yang disebut juga dengan cuci tangan tanpa air. Nah, adapun perbedaannya kedua ini adalah kalau tangan kita sudah kotor sekali, nah kita tidak dianjurkan menggunakan hand sanitizer. Jadi kita lakukan dengan air mengalir. Dengan air mengalir itu adalah kita dengan membilas tangan dulu, kemudian kita lakukan 6 langkah. Cuci tangan, kemudian kita bilas lagi, dan kita lap dengan tisu atau hand towel atau lap yang sekali pakai. Nah, yang kedua adalah dengan menggunakan hand sanitizer atau dengan yang berbasis alkohol. Nah, ini saya praktekkan ya dengan menggunakan hand sanitizer. Kita praktekkan cara kebersihan tangan dengan menggunakan hand sanitizer. Yuk, kita tuangkan 3 sampai dengan 5 cc hand sanitizer-nya. Kita putarkan dengan menyebutkan 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2,
1234 1234 1234 1234 1234. Tangan kita sudah bersih. Demikian talk show kesehatan PKRS RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi bersama Dr. Rahmayanti spesialis paru dan dengan Ibu Eti KPPIRS atau Komite Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah Sakit. Terima kasih untuk waktunya Ibu, Dok. Apabila Sobat Sehat ada pertanyaan dan ingin berkonsultasi terkait dengan TB paru, bisa konsultasi ke Poliklinik Paru di RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi yang berada di Gedung F lantai 2 di Jalan Mayer Oking. Buka setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 8 sampai dengan selesai. Sampai jumpa di talk show kesehatan PKRS RSUD Dr. Hasbullah Abdul Majid Kota Bekasi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.